Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi mengenai logika matematika. Oke. Sumber masih dari Pak Rinaldi Munir. Berikutnya adalah proposisi bersyarat atau condition atau implikasi. Bentuk proposisinya misalnya dituliskan seperti ini: jika P maka Q, atau dinotasikan P implikasi Q. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi, sedangkan proposisi Q disebut juga dengan inklusi atau konsekuen. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Atau, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Atau, contoh berikutnya, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, maka semuanya ada jika maka. Ya. Nah, tapi selain jika maka, ada banyak cara dalam mengekspresikan implikasi P implikasi Q. Yang pertama, jika P maka Q, atau bisa juga dituliskan jika P, Q, atau P mengakibatkan Q, atau Q jika P, atau P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menyatakan syarat cukup atau sufficient condition, atau juga Q syarat perlu untuk P, atau konklusi menyatakan syarat perlu necessary condition. Kemudian bisa juga Q bila mana P. Oke, contoh proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada jika maka, atau jika, kemudian di sini ada koma, atau es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik, atau orang itu mau berangkat jika Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika. Syarat cukup agar bom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Atau banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Ya. Jadi ini semua tadi sudah kita bisa cek apakah dia berbentuk seperti ini. Oke. Kemudian ubahlah proposisi C sampai H pada contoh sebelumnya tadi ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Nah, jika es menjadi kutub maka permukaan air laut naik, ya. Ini C tadi itu seperti ini. Ya, jadi jika es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Jadi jika es yang mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Nah, jika orang itu diberi ongkos jalan maka ia mau berangkat, ya. Jadi ini tadi bentuk awalnya yang D, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, jadi jika ini maka ini. Oke, kemudian Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Jadi ini Q hanya jika P, gitu kan ya. Jadi jika P maka Q. Tuh. Seperti ini.
Oke. Kemudian syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nah, ini pernyataan yang diberikan ekuivalen dengan percikan api dari rokok merupakan syarat cukup untuk membuat pom bensin meledak, atau bisa juga jika api memercik dari rokok maka pom bensin meledak. Kemudian yang G, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Nah, maka pernyataan yang diberikan ekuivalen dengan mengontrak pemain asing kenamaan adalah merupakan syarat perlu untuk Indonesia agar ikut Piala Dunia, atau jika Indonesia ikut Piala Dunia maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Dan banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, jadi ini Q ya. Q bila mana P. Jika hutan ditebangi maka banjir bandang. Ya. Oke. Kemudian penjelasan. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini jika P maka Q tadi kan juga bisa dituliskan P hanya jika Q, seperti itu. Nah, jadi bisa kita membuat proposisi P dan Q-nya, yaitu P-nya Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal, sedangkan Q-nya Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Nah, sehingga kalau kita nyatakan jika P maka Q, nah maka jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Oke, kemudian yang ini, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Jika P maka Q juga bisa dibaca Q syarat perlu untuk P. Nah, sehingga ini tadi mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia, bisa kita nyatakan Q dan P-nya, yaitu Q-nya yang ini mengontrak pemain asing kenamaan, sedangkan P-nya Indonesia ikut Piala Dunia. Sehingga kalau dibuat jika P maka Q, maka jika Indonesia ikut Piala Dunia maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Oke, kemudian contoh berikut, misalkan Anda berusia 17 tahun, Anda dapat memperoleh SIM ya. Jadi ada proposisi X dan Y. Nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda dapat memperoleh SIM ya. Nah, jadi ini hanya jika X ya, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, maka notasi implikasinya, nah ini bisa kita cari untuk ekuivalennya, dan Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Ini tadi karena dibalik saja ya. Urutannya dibalik. Hanya jika Anda berusia 17 tahun. Nah, untuk penulisan jika P maka Q bisa juga dituliskan P hanya jika Q ya. Nah, sehingga notasi simboliknya jika Y maka X ya. Oke, jadi kita balik ya. Oke, kemudian yang kedua, yang B, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat cukup ya, agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Nah, pernyataan yang ekuivalen, Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk mendapatkan SIM.
Oke, dibalik saja kan ya. Nah, maka untuk jika P maka Q itu bisa juga dibaca B syarat cukup untuk Q. Sehingga notasi simboliknya adalah jika X maka Y. Nah, kemudian bagian yang C, syarat perlu. Nah, kalau yang ini syarat cukup, yang sekarang syarat perlu ya. Nah, ini B dan C ini terlihat sama, tapi bedanya di sini. Nah, sehingga kita balik saja B dan C-nya. Jadi kalau di sini jika X maka Y, maka yang Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk mendapatkan SIM. Jika P maka Q bisa dibaca Q syarat perlu untuk Q. Maka ini Q, nah Q syarat perlu untuk P gitu ya. Q syarat perlu untuk P. Sehingga di sini balik notasi simboliknya jika Y maka X. Oke, kemudian yang bagian D, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Berarti ini kan langsung saja ya. Jadi jika Y, nah, jika negasi Y maka negasi X gitu ya. Oke, kemudian bagian E, Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, ini jika P maka Q itu kan bisa juga dibaca Q bila mana P gitu. Sehingga notasi simboliknya kita balik, jika negasi X maka negasi Y. Oke, kemudian tabel kebenaran implikasi bisa dibuat seperti ini ya. Jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Ya, oke, penjelasan contoh ya. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Nah, kita bisa tinjau 4 kasus berikut. Yang pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80, berarti hipotesis benar. Dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut, jadi konklusinya benar. Nah, jika benar maka benar, ya, maka pernyataan dosen tersebut benar. Oke, berikutnya nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesisnya benar, tetapi Anda tidak mendapat nilai A, konklusinya salah, gitu ya. Nah, kesimpulannya berarti dosen berbohong, ya, di pernyataannya salah. Oke, kasus ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, berarti hipotesis salah, ya. Dan Anda mendapat nilai A, konklusinya benar. Kesimpulannya, dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga ia tidak ragu memberi nilai A. Oke, beruntung ini ya mahasiswanya. Oke, kemudian kasus yang keempat. Jika ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah dan Anda tidak mendapat nilai A, konklusinya salah. Kesimpulannya dosen Anda benar. Oke. Nah, perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Nah, beberapa implikasi bahwa ini valid meskipun secara bahasa tidak punya makna gitu ya. Oke, contoh, jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Nah, kalau kita baca kalimat ini kan tidak berarti gitu ya, karena hubungannya apa antara 1 tambah 1
sama dengan 2 serta partisiple kata Perancis kan itu ya. Tapi kita menilai kevalitan dari implikasi ini gitu ya. Oke, atau jika N bulat maka hari ini hujan. Nah, ini juga nggak terlihat hubungan antara P dan Q-nya kan itu ya. Tapi yang penting nilai kebenaran dari premis dan konsekuen tersebut. Oke, contoh, tunjukkan bahwa jika P maka Q ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Nah, kita bisa buat tabel kebenaran seperti ini. Jadi kita buat tabel kebenaran implikasi jika P maka Q serta negasi Q atau negasi P atau Q. Ternyata diperoleh nilai kebenaran yang sama untuk keempat kasus ini. Jika P maka Q ekivalen dengan tidak P atau Q. Contoh berikutnya, tentukan lingkaran atau negasi dari jika P maka Q. Nah, ini bisa kita buat ekivalensinya ya, seperti ini. Jadi ini nilai kebenarannya sama semua gitu ya. Oke, contoh, 2 pedagang barang kelontong mengeluarkan moto jitu untuk menarik pembeli. Pedagang pertama mengumbar moto barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Nah, apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Oke, kita bisa buat kedua proposisi yaitu P dan Q. P-nya barang itu bagus, Q barang itu murah. Jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah, atau bisa dinotasikan jika P maka negasi Q. Sedangkan moto pedagang kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus, bisa dinotasikan jika Q maka negasi P. Kemudian kita bisa buat tabel kebenarannya. Nah, ternyata kedua implikasi ini sama nilai kebenarannya, sehingga kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama. Oke, implikasi dalam bahasa pemrograman F, C, dan S ya. C ya, merupakan ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisi, sedangkan S adalah satu atau lebih pernyataan. S dieksekusi jika C benar, sedangkan S tidak dieksekusi jika C salah. Struktur if then pada bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then yang digunakan dalam logika. Pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi, karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar maka S dieksekusi, sebaliknya jika C salah maka S tidak dieksekusi. Oke, berikutnya contoh. Misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal terdapat pernyataan berikut. Jika X lebih dari Y, maka Y sama dengan X tambah 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then? Jika yang pertama X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, kita bandingkan X dan Y-nya gitu ya, untuk melihat apakah X lebih dari Y. Ternyata X lebih dari Y karena X-nya 2, Y-nya 1, sehingga nilai Y dieksekusi, yaitu Y sama dengan X ditambah 10, di mana X-nya 2, jadi Y sama dengan 2 tambah 10, yaitu 12. Sedangkan yang kedua, X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Kita bandingkan 3 dan 5, sehingga diperoleh X lebih dari Y bernilai salah. Sehingga Y tidak dilakukan, X sama dengan Y sama dengan X tambah 10-nya tidak dilakukan, sehingga nilai Y-nya tetap bernilai seperti yang diketahui di sini, yaitu Y-nya 5. Oke, contoh berikutnya, untuk menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P, pelayanannya baik, Q, tarif kamarnya murah, R, hotelnya berbintang 3. Terjemahkan proposisi-proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan PQR.
Yang A, tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. Nah, jadi murah itu Q ya. Q dan negasi P. Dan yang kedua, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik ya. Namun tidak keduanya. Nah, karena di sini ada namun tidak keduanya. Nah, berarti yang digunakan adalah exclusive or, yaitu mahal tadi negasi Q, exclusive or P, pelayanannya baik ya. Kemudian berikutnya salah bahwa ya, jadi kita bisa gunakan negasi, kemudian dalam kurung hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Jadi bintang 3 itu R, jika R maka Q dan negasi P gitu. Oke, latihan. Nyatakan pernyataan berikut. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Ke dalam notasi simbolik ya. Jadi kita bisa buat proposisi, 2 proposisi atau 3 proposisi ya. Oke, Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu ya, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda sudah menikah. Oke, nah ini tadi ya, format Q jika P ya. Ini ekuivalen dengan bentuk standarnya jika P maka Q. Jadi kalimat ini kita bisa susun ulang. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun ya, ini P-nya, kecuali kalau Anda sudah menikah. Jadi P-nya itu sampai sini ya. Maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu Q gitu ya, maka Q. Atau bisa juga dibuat 3 proposisi. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Bisa juga dibuat M-nya ini Anda berusia di bawah 17 tahun, sedangkan N-nya Anda sudah menikah. R-nya Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, maka pernyataan di atas dapat dituliskan sebagai P dan negasi N ya. P dan negasi N ya, karena kecuali ya. Maka Anda tidak dapat terdaftar, maka negasi R. Oke, kemudian ubah kalimat ini ke dalam ekspresi logika atau notasi simbolik. Anda hanya dapat mengakses internet dari kampus hanya jika Anda mahasiswa informatika atau Anda bukan seorang sarjana. Kemudian Anda tidak dapat menaiki roller coaster jika Anda tingginya kurang dari sekian ya. Oke, baik, kedua nomor ini boleh untuk latihan. Oke, saya kira cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.